Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah Shalom, selamat pagi kembali Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh anugerah Tuhan semata Tuhan boleh kembali memanggil kita pagi hari ini. Meskipun kita masih ibadah online untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita dengan votum dan doa. Mari kita berdoa. Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Anugerah kasih sayang pengampunan daripada Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertai kita sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Sekali lagi kami bersyukur padamu Tuhan pada saat pagi hari ini. Kalau kami boleh kembali datang padamu Tuhan, beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau persiapkan hati kami untuk masuk dalam hadirat-Mu, di dalam setiap pemujaan kami, penyembahan kami kepada Kristus. Engkau Tuhan yang layak kami sembah, Engkau Tuhan yang layak kami muliakan. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah Allah Roh Kudus yang boleh mengambil alih seluruh rangkaian ibadah kami. Berkati juga hamba-hamba-Mu yang melayani kami sepanjang pagi hari ini. Mulai dari worship leader, singer, pemain musik, bahkan LCD, semuanya Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Allah Roh Kudus yang boleh mengurapi kami semua. Terpujilah Engkau ya Bapa. Segala pujian hormat bagimu ya Allah Tritunggal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, pada saat pagi hari ini kalau kita boleh datang kepada Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan semata. Karena penebusannya, karena darah Kristus yang boleh menyucikan dan melayakkan setiap kita. Ada Roh Kudus yang hidup di dalam hidup kita, yang menolong kita semakin hari semakin bertumbuh, semakin mengasihi Dia, melayani Dia, menyenangkan hatinya. Roh Allah yang hidup, penuhi setiap kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Karena kami tahu Tuhan tanpa Roh-Mu, tanpa kuasa-Mu Tuhan, sia-sialah apa yang kami lakukan. Oleh Roh-Mu yang kudus juga memampukan kami, sehingga kami berkenan kepada Engkau Tuhan. Roh Allah yang hidup, penuhi-Ku Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhi-Ku. Roh Allah yang hidup pulihkan-Ku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhi-Ku. Roh Allah yang hidup pulihkan-Ku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup
penuh setiap kami. Sama-sama katakan. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup, pulihkanku. Roh Allah yang hidup, pulihkanku. Amin. Turunlah Tuhan urapan setiap kami. Urapan ke atasku, membangkitkan kuasa. Roh Allah yang hidup Tuhan, Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan, amin, jadikan setiap kami Tuhan menjadi alat-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran, membebaskan hidup yang terbelenggu, hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran, menyatakan kebesaran-Mu, menyatakan kebesaran, menyatakan kebesaran-Mu, menyatakan kebesaran-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Roh Allah penuhi setiap kami, Roh Allah pulihkan setiap kami, jamalah setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami agungkan, Engkau yang layak kami tinggikan, karena kasih setia-Mu, karena kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia, agungkan Dia, naikkan syukur-Mu kepada Dia, sebab Yesus Tuhan yang layak kita sembah, Dia Tuhan yang layak kita agungkan, Dia Tuhan yang layak kita muliakan, karena kasih setia-Mu Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya. Itulah doa kami Tuhan pada saat pagi hari ini.
Penuhi hati kami terus dengan belas kasihan-Mu Tuhan. Dengan kasih-Mu Tuhan sehingga kami dimampukan mengasihi Engkau. Mengasihi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Ada banyak orang terbelenggu karena dosa. Karena pergaulan, karena dunia ini. Dan biarlah sungguh Tuhan pakai Tuhan kami menjadi alat-Mu Tuhan. Menjadi saluran berkat-Mu untuk membebaskan mereka, memulihkan mereka Tuhan. Karena kami tahu Tuhan memanggil kami, mengasihi kami. Sebab kami menjadi alat di tangan-Mu Tuhan, menjadi saluran berkat-Mu. Tolonglah setiap kami, ya Allah Roh Kudus. Ini kami Tuhan, ini doa kami. Biarlah Tuhan jadi surut dengan kehendak-Mu. Bukan kehendak kami Tuhan. Haleluya. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran, membebaskan hidup yang terbelenggu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Amin. Memulihkan setiap hati mereka yang terluka, kan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran, menyatakan kebesaran-Mu Tuhan, menyatakan kebesaran, menyatakan kebesaran-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Sorak-sorak bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah pujian kami Tuhan pagi hari ini. Ini setiap kami Tuhan. Pakailah kami menjadi alat di tangan-Mu yang berkenan kepada-Mu, yang menyenangkan hati-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami siap bersukacita, bersorak-sorai, membesarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Bagai Bapak melindungi anaknya, begitulah Engkau Tuhan menjaga kami anak-anak-Mu. Bila aku bersama-Mu Tuhan. Bagai Bapa melindungi anaknya di dalam bahaya, begitulah Engkau Tuhan bagiku, takkan pernah tinggalkan diriku. Bila ku bersama-Mu, bila ku di dalam-Mu, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada seperti-Mu, tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku bersama-Mu, bila ku di dalam, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada seperti-Mu, tiada ku takut untuk selamanya. Oh, gelap malam sekalipun Tuhan kami tidak perlu takut, sebab Engkau beserta kami Tuhan. Gelap malam
kekuatan di dalam hidupku. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku bersamamu, bila ku di dalam, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di, amin, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Oh, haleluya Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Kalau Tuhan bersama dengan kita, kita tidak perlu takut sebab Dia selalu menyertai kita. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih yang sejati hanya kita dapatkan di dalam Kristus Yesus. Kasih inilah yang memampukan kita terus hidup di dalam Dia. Kasih inilah memampukan kita untuk berbagi kepada sesama kita. Dan kasih inilah juga menolong kita semakin dekat kepadanya. Telah kudapati kasih yang sejati Tuhan. Telah kudapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Kasih yang sejati yang daripada Engkau Tuhan. Sama-sama katakan, telah kudapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri, jauh melebihi, amin, segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan. Ku berikan semua yang berharga Tuhan. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanya bagimu Tuhan, hanyalah untukku, hanya bagi kemuliaan nama-Mu, hanyalah bagi katakan sekali lagi, ku berikan Tuhan semua hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hanyalah bagimu, hanya untukmu, hanyalah hanya bagi kemuliaan-Mu, hanyalah bagi
kemuliaan-Mu hanyalah bagi kemuliaan-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini Engkau telah mengumpulkan kami semua Tuhan untuk datang kepada Engkau, beribadah, memuji dan menyembah Engkau. Kami satukan hati Tuhan saat ini juga untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan bekerja dalam hati kami semuanya, dan Engkau menjamah dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga memampukan kami untuk mengerti dan boleh kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami boleh menjadi teladan dan boleh menjadi terang bagi sekeliling kami Tuhan, bagi komunitas kami, dan nama-Mu saja yang dipermuliakan dan diagungkan. Beri telinga seorang murid dan hati seorang hamba Tuhan untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami dan mendewasakan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dengan penuh sukacita kami terima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Shalom. Senang sekali kita boleh bersekutu bersama-sama meskipun melalui ibadah yang daring ini, tapi tidak mengurangi kasih dan kemurahan Tuhan yang saya yakin Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita dan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Ya, tema yang diberikan oleh Pak Eben kepada saya adalah Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Suatu tema yang mungkin familiar dan sangat familiar bagi kita, tetapi mungkin juga adalah hal yang teramat sukar yang bisa kita pahami, karena itu adalah rahasia Allah sendiri dalam Tritunggal. Tapi nggak apa-apa, coba kita akan kupas satu persatu. Mungkin kalau nggak ada waktu, kita akan bisa sharing untuk selanjutnya. Saya juga rindu ada tanya jawab supaya kita bisa untuk lebih berkembang di dalam pengenalan kita akan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Amin. Ya, mari kita mulai, saudara. Kita lihat di Markus 4 ayat 41. Saya bacakan Markus 4 ayat 41. Demikian bunyi firman Tuhan. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa pengenalan akan Tuhan Yesus sangat-sangat dan sangat penting. Karena kalau kita tidak mengenal siapa yang kita sembah, Allah yang kita sembah itu bagaimana, tentu kita akan menyembah dan beribadah dengan sia-sia, kan? Bagaimana kita bisa memberikan seluruh pengharapan kita? Bagaimana kita bisa memberikan seluruh kepercayaan kita kalau kita tidak mengenal kepada siapa kita menaruh pengharapan itu dan kepada siapa kita menyembah? Makanya pengenalan akan siapa Tuhan kita itu sangat-sangat penting, ya. Nah, saudara, kita lihat di sini. Murid-murid Tuhan Yesus ketika dibawa oleh Tuhan Yesus melintasi danau Galilea, ada angin yang luar biasa dan ada badai yang luar biasa menerpa danau itu dan mereka ketakutan. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus bangun dan menghardik badai itu dan dia berkata, diamlah. Maka apa yang terjadi? Alam pun menjadi diam. Saudara, alam pun menjadi diam karena hardikan dari Tuhan Yesus. Sehingga murid-muridnya berkata, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ya. Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Murid-murid yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus mempertanyakan juga, siapakah orang ini. Luar biasa bukan? Murid-murid yang sangat dikasihi oleh Tuhan, mereka pun belum menyeluruh, belum sempurna pengenalannya akan Tuhan. Sehingga mereka berkata, siapakah orang ini? Saudara. Ada juga firman Tuhan yang lain di Lukas 9. Saudara, ya. Kalau saudara baca di Lukas 9 ayat 18 sampai ke 20, saya bacakan. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak,
siapakah aku ini? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi yang terdahulu yang telah bangkit kembali. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Nah, saudara, bukan hanya murid-muridnya yang mempertanyakan sosok dari Yesus sendiri, sosok dari Tuhannya, tapi Yesus juga bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Kalau menurut saudara siapakah Tuhan Yesus itu? Mungkin saudara ngomong Yesus adalah seorang yang memberi berkat, tidak salah. Yesus adalah seorang yang memberi kesembuhan, tidak salah saudara. Yesus adalah seorang yang memberikan terang, jalan yang terang, tidak salah. Tapi yang lebih dari semua itu, lihat jawaban dari Petrus. Dia mengatakan, engkau adalah Mesias dari Allah sendiri. Saudara, ini luar biasa sekali. Petrus telah mengenal, setidaknya dia sudah menduga bahwa Yesuslah Mesias yang dijanjikan itu. Saudara, ini mungkin pertanyaan-pertanyaan ini timbul dari kita juga. Apakah benar sosok yang saya sembah, Yesus itu adalah Tuhan saya? Apakah benar Yesus yang kami muliakan itu, yang kami di mana kami beribadah, di mana kami memberi pengharapan, menaruh pengharapan, itu adalah Allah itu sendiri, Mesias yang dijanjikan. Saudaraku, banyak hal yang demikian menggoda pemikiran-pemikiran, sehingga banyak orang ketika tidak mendapat jawaban yang benar, tidak mendapat jawaban yang pasti, mereka lari daripada keyakinan mereka bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, saudara. Nah, makanya di dalam khotbah saya pagi hari ini kita akan belajar sosok dari Tuhan Yesus. Saudara, ada berangkat dari kedua ayat ini yang mempertanyakan siapakah sebenarnya Yesus. Saudara, dari segala abad sampai sekarang itu berkembang teori yang bermacam-macam. Sampai sekarang pun banyak yang bertanya, mempertanyakan siapa sosok Yesus itu sendiri. Saudara, tentu beberapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu mungkin, ada seorang novelis dari Amerika yang terkenal. Dia menulis tentang Da Vinci Code. Saudara tentu mungkin tahu siapa dia. Dia bernama Dan Brown, saudara ya. Bernama Dan Brown dan mengarang novel yang sangat laris yang berjudul Da Vinci Code. Ya, saudara ya. Nah, di dalam novel Da Vinci Code itu, dia juga mempertanyakan tentang siapa Yesus. Dan dia mengatakan Yesus itu adalah manusia yang dipertuhankan. Kesimpulannya seperti itu, saudara. Meskipun ini novel fiksi, saudara ya, novel fiksi. Dia novel itu menceritakan satu kode atau satu kode rahasia yang ada di dalam lukisan dari Leonardo da Vinci, saudara ya. Kalau nggak salah lukisan perjamuan terakhir. Nah, saudara, di situ dia menguak, katanya ada rahasia-rahasia yang disembunyikan di dalam lukisan itu. Dan dalam salah satu halamannya, banyak halaman, dia mengatakan bahwa Yesus berdasarkan konsili Nikeia, konsili itu adalah kalau sekarang adalah musyawarah besar, saudara ya. Itu dikatakan di situ bahwa Yesus adalah sosok manusia karena yang diangkat menjadi Tuhan ataupun Allah pada saat konsili Nikeia. Banyak iman yang terguncang karena ini. Apakah benar? Banyak polemikus yang non-Kristen yang berbicara dan mengarang buku-buku yang mengatakan bahwa ternyata Allah orang Kristen, Tuhan orang Kristen itu adalah manusia yang diangkat menjadi Tuhan, yang diangkat menjadi Allah pada saat konsili Nikeia. Kalau nggak salah pada tahun 325 Masehi. Nah, saudara, benarkah hal seperti itu? Saudara, kita akan lihat satu persatu bagaimana perkembangan zaman itu merumuskan siapakah Yesus menurut mereka. Ya. Yang pertama, saudara, ada aliran yang namanya Ebionisme. Ya. Yang pertama, pada abad pertama, abad ke-1 itu ada yang menamakan golongannya adalah golongan Ebionisme. Ya. Ebionisme ini adalah mereka yang
Dulu orang Yahudi yang menganut Yudaisme tapi menjadi Kristen. Tapi mereka tidak, meskipun mereka menjadi Kristen, tapi mereka tidak menghilangkan ciri-ciri atau kepercayaan Yudaismenya. Mereka sangat setia menjaga tradisi-tradisi kuno dalam bergereja di Yerusalem. Dan ajarannya adalah mereka menganggap Yesus sebagai manusia belaka, anak dari Yusuf dan Maria, tidak lebih. Pada waktu pembaptisan di Yordan, Yesus digabungkan dengan zat ilahi. Yesus dipandang sebagai nabi yang ditentukan menjadi Mesias. Mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah. Mereka menolak keilahian Yesus karena kalau Yesus yang adalah manusia dan sosok nabi itu kalau dijadikan dianggap sebagai Tuhan, itu menyalahi monoteisme, menyalahi keesaan dari Allah itu sendiri. Itu aliran pertama. Jadi kita sudah memperoleh pertanyaan-pertanyaan, jawaban pertanyaan-pertanyaan, siapakah aku ini? Menurut kamu siapakah aku ini? Atau pertanyaan murid, siapakah yang bisa menghentikan amukan badai di danau? Kita lihat ada satu golongan yang mengatakan demikian, yaitu golongan ebuinisme. Karena banyakan waktu, saudara ya, karena keterbatasan waktu, maka saya tidak bisa mengulas satu persatu, tapi saya upayakan untuk mempercepat dengan secara sederhana supaya saudara-saudara juga mengerti golongan-golongan ini yang memandang siapakah Yesus itu. Yang kedua, saudara, setelah kita lihat ada tadi golongan ebuinisme, yang kedua adalah golongan dekotisme. Ini muncul pada abad 1 dan abad yang kedua. Mereka mengatakan Yesus hanya mempunyai sifat keilahian tanpa kemanusiaan. Sebab materi adalah jahat dan najis, sedangkan Kristus adalah sempurna dan suci. Tidak mungkin mempunyai kenajisan tubuh manusia, jadi tubuh hanya semu. Jadi artinya gini, saudara, bahwa aliran dekotisme ini menekankan kepada keilahian Yesus. Karena Allah itu adalah maha suci dan maha sempurna, sehingga dia tidak mungkin menjadi manusia, nuzul atau datang ke dunia berupa manusia. Karena apa? Karena materi atau manusia itu adalah sosok kedagingan yang jahat, yang culas dan najis, sehingga tidak mungkin Allah yang maha suci itu turun untuk mengambil rupa seorang manusia, karena sifat dari ilahi yang maha suci tidak pernah bisa bercampur dengan sifat yang penuh dosa, yaitu daging manusia. Jadi tidak mungkin dalam satu sosok bercampur sifat ilahi dan sifat insani atau manusia. Itu aliran dekotisme, saudara ya. Aliran dekotisme ini kemudian dipertajam lagi dengan aliran gnostisisme, saudara, pada abad ke-2 dan 3. Ya. Aliran ini mempertentangkan tinggi dan rendah, daging dan bukan daging, dan semuanya hampir sama dengan dekotisme. Dia mengatakan bahwa kedagingan itu adalah jahat, maka Allah tidak mungkin menjadi manusia, karena pribadi Kristus diterangkan dengan penuh keilahian. Jadi tidak mungkin pribadi yang ilahi itu menjadi bercampur dengan pribadi yang penuh dosa dalam manusia. Golongan yang keempat, saudara ya, ada namanya golongan Arianisme. Itu muncul pada abad ke-4. Golongan ini mengatakan bahwa Kristus atau Yesus itu tidaklah mungkin sosok Allah, tetapi dia adalah ciptaan tertinggi, manusia tertinggi, di bawah Allah, tetapi di atas manusia. Di bawah Allah dan di atas manusia, itu yang dinamakan Logos atau firman. Tapi dia mengatakan bahwa firman itu adalah ciptaan. Jadi firman itu adalah ciptakan Allah menurut golongan Arianisme. Dan sekarang golongan Arianisme ini berkembang biak. Kita lihat ada aliran yang mengikuti Arianisme ini dalam sosok
jemaat Yehova, ya, saksi Yehova. Itu bersumber pada ajaran Arianisme seperti itu. Saudara, kalaupun firman itu diciptakan, dengan apakah Allah menciptakan firman itu? Ini pertanyaan yang tidak bisa dijawab sampai sekarang. Kalau menurut Arianisme mengatakan bahwa firman itu diciptakan, yang menjadi pertanyaan dasarnya adalah dengan apakah Allah menciptakan firman? Kalau Allah menciptakan firman dengan firman, berarti firman pernah tidak ada. Nah, kalau Allah tidak menciptakan firman dengan firman, berarti firman itu pernah tidak ada dan Allah pernah bisu. Itu pertanyaan yang belum bisa dijawab sampai sekarang oleh mereka. Saudara, Arianisme. Yang ketiga adalah golongan Apollinarianisme, ya, yang muncul pada abad ke-4. Saudara, di sini disebutkan bahwa Yesus itu merupakan memiliki tubuh yang sejati, tetapi dia memiliki jiwa yang hewani. Karena memiliki jiwa yang hewani, maka dia tidak punya pikiran. Nah, karena tidak punya pikiran, maka Allah memberikan kepada Yesus pikiran, yaitu yang dinamakan logos. Ya, logos yang merupakan tempat intelijensi dari manusia. Ya. Yesus tidak mempunyai sifat kemanusiaan yang sempurna. Ia mempunyai tubuh dan jiwa manusia, tapi tanpa roh manusia dengan firman. Ya, saudara, jadi kita lihat di sini akal yang tidak dimiliki oleh Yesus menurut aliran Apollinarianisme. Yang ke-6, golongan Nestorianisme. Ini golongan yang juga sangat berkembang, saudara. Mereka berpendapat bahwa Kristus tidak mungkin mempunyai dua sifat, ilahi dan manusiawi. Hanya kedua sifat itu ada hubungan satu dengan yang lain dan tampak bersatu. Ia sebagai manusia tertinggi di antara manusia lain dan merupakan seorang yang mempunyai hubungan erat dengan Allah. Allah berdiam di dalam hatinya seperti Allah berdiam di dalam bait Allah. Jadi golongan Nestorianisme ini mengklaim bahwa Yesus hanya ciptaan manusia tertinggi dan dia bukan merupakan sifat yang ilahi. Yang ke-8 ada namanya pandangan ortodoks. Pandangan ortodoks ini dipengaruhi oleh konsili Chalcedon tahun 451. Ini menarik karena konsili Chalcedon tahun 451 ini menurunkan keputusan-keputusan yang hampir sama dengan yang kita imani sekarang. Konsili Chalcedon atau musyawarah besar Chalcedon tahun 451 ini mengatakan demikian. Yesus Kristus adalah satu, tetapi ia memiliki dua sifat, yaitu yang ilahi dan yang manusiawi. Dia adalah Allah sejati dan manusia sejati, terdiri atas tubuh dan jiwa yang rasional, yang sehakikat dengan Bapa dalam kealahannya dan sehakikat dengan manusia dalam kemanusiaannya. Saudara, rumusan inilah yang banyak dianut oleh mainstream gereja-gereja sekarang. Jadi saudara, kita lihat dari dua pertanyaan yang pertama tadi, yang pada awal mulanya, yaitu murid-murid mempertanyakan, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau itu takluk kepada dia. Angin dan danau itu mengikuti perintahnya dia. Dan kemudian Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu, siapakah aku ini? Banyak murid-muridnya mengatakan bahwa engkau adalah Yohanes Pembaptis, engkau adalah nabi-nabi, engkau adalah Elia, nabi-nabi yang dahulu yang telah bangkitkan kembali. Tapi hanya satu yang menjawab dengan benar, yaitu Petrus. Dia mengatakan, engkau adalah Mesias dari Allah yang hidup. Pengakuan itu adalah pengakuan kita sekarang. Di manakah kita bisa beroleh? Banyak pertanyaan-pertanyaan, saudara, kalau kita belajar tentang apologetika, kalau kita belajar tentang mempertahankan iman Kristen, itu banyak ditanya. Yesus sendiri tidak pernah mengakui dalam Alkitab
bahwa dia adalah Allah. Ya. Benarkah demikian, saudara? Ya. Mari kita lihat bagaimana Alkitab atau Injil itu memproklamirkan Yesus sebagai Allah. Kita lihat di Injil Yohanes. Jadi kita punya hal yang utuh, saudara ya. Kesaksian dari murid Tuhan Yesus sendiri, yaitu Yohanes yang menulis Injil Yohanes ini. Mari kita lihat di Injil Yohanes yang ke-1 ayat 1 sampai yang ke-5. Saya bacakan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara, proklamasi dari Yohanes itu jelas sekali. Di situ sebutkan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu ada Allah. Jadi saudara, firman itu keberadaannya, eksistensinya, firman itu adalah sebelum dunia dijadikan. Sebelum semuanya ada, ia bersama-sama dengan Allah dan ia adalah Allah itu sendiri. Nah, inilah tauhid atau kepercayaan kredo, syahadat dari orang-orang Kristen. Oh, firman itu ada pada sejak mulanya dan firman itu tidak diciptakan oleh Allah. Karena kalau Allah menciptakan firman, dengan apakah Allah menciptakan firman? Tidak ada medianya. Firman menciptakan firman. Yang pasti adalah firman itu adalah Allah itu sendiri. Nah, itu baru benar, saudara. Jadi firman itu adalah alfa dan omega, yang awal dan yang akhir. Dia tidak dibatasi oleh waktu dan dia tidak diciptakan, tapi dia ada karena dia adalah Allah itu sendiri. Itu yang penting. Nah, inilah keesaan Allah menurut Kristen. Keesaan Allah menurut kita. Doktrin kita seperti itu. Dan firman itu telah menjelma menjadi manusia. Apakah bisa firman menjadi manusia? Ya bisa saja, saudara ya. Firman menjadi kertas bisa. Menjadi kitab suci, itu kan kertas semuanya. Firman menjadi manusia, kenapa tidak bisa? Karena Allah itu maha kuasa, saudara ya. Jadi firman itu sendiri adalah Allah. Ia tidak berawal dan tidak berakhir. Dan ia tidak dibatasi oleh waktu. Firman itulah yang menjadi manusia. Dalam teologi Yahudi, saudara ya, firman itu dikenal sebagai memra. Kalau Anda sempat belajar tentang penafsiran Alkitab, perjanjian lama, kitab-kitab dari orang-orang Yahudi, itu ada yang namanya Targum. Ya, Targum itu adalah Alkitab yang ditafsirkan atau perjanjian lama atau Taurat yang ditafsirkan oleh rabi-rabi Yahudi dan diberikan terjemahan-terjemahan dan diberikan tafsiran-tafsiran oleh mereka. Nah itu bermacam-macam, saudara, targum. Ada targum Yonatan, ada targum Onkelos. Ya. Nah, rata-rata mereka mengajarkan bahwa firman itulah adalah memra. Dan memra itu tidak lain dan tidak bukan adalah Mesias. Dan Mesias itu tidak lain dan tidak bukan adalah Allah itu sendiri. Nah, saudara, dari sini kita bisa tahu bahwa Allah yang kita percayai itu adalah dalam Yesus Kristus sendiri, Sang Firman yang telah menjadi manusia. Itulah doktrin kita, itulah kepercayaan kita, itulah iman kita. Allah telah merendahkan dirinya untuk menjadi manusia. Ya, saudara. Nah, saudara, kenapa Allah itu menjadikan dirinya turun ke dunia untuk menjadi manusia? Di situ disebutkan segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari yang telah dijadikan. Saudara, kita tahu bahwa mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah mengakui Allah yang telah menjadikan segala sesuatunya. Kita ada karena Sang Firman itu, saudara. Jadi apapun yang menjadi masalah kita, saudara, apapun yang menjadi pergumulan kita, ya, kalau
Kalau kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Ia adalah firman yang telah menjadikan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Saudara. Apapun yang menjadi pergumulan kita, katakanlah dengan firman. Percayailah firman itu. Dan Dia sanggup mengubah hal yang tidak baik menjadi kebaikan bagi kita semua. Amin. Dia sanggup karena Dia adalah Sang Pencipta itu sendiri. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itulah yang menjadikan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Saudara ya. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Saudara, ditegaskan di sini ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita sudah hidup dalam terang itu sendiri. Kita tidak ada lagi dalam kegelapan. Di 1 Petrus 2 ayat 9 katakan bahwa kita telah dipindahkan dari dalam maut ke dalam hidup. Kita sudah dipindahkan dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Mungkin saat ini kita menghadapi pergumulan yang sangat sulit. Kegelapan menyertai kita. Seolah-olah kita ada dalam lembah kegelapan. Tapi ingat, ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita hidup dalam terang itu. Dan terang itulah yang menuntun kita untuk keluar dari kegelapan. Terang itulah yang membawa kita menjadi terang bersama dengan kita. Sehingga tidak ada lagi kegelapan, tapi kita berjalan bersama dengan sang terang itu. Terang itu percaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak akan bisa menguasainya. Saudara, berbahagialah kita yang mengaku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Apapun keadaan kita. Ingat, Sang Firman itu telah menjadi manusia dan diam bersama-sama dengan kita. Kalau Dia berdiam bersama-sama dengan kita, atau Allah menyertai kita, Tuhan kata, Pak Paulus berkata, siapakah lawan kita? Saudara, karena firman itulah adalah terang. Firman itulah yang menjadikan kita. Firman itulah yang menjadi jaminan kita untuk kita hidup di dalam terang bersama-sama dengan Dia yang menuntun kita keluar dari kegelapan. Jangan ragu dan bimbang lagi, katakan dalam hatimu, percayalah, Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ada teman Pak Eben yang keluarganya itu beralih kepercayaan, tidak mempercayai Yesus lagi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi ada satu orang di antara keluarga itu, ya, yang ketika sekolah minggu, ketika dia beribadah, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan itu dimasukkan dalam hatinya, sehingga biarpun keluarganya banyak yang meninggalkan Yesus, tapi dia tidak pernah meninggalkan Yesus. Dan apa yang terjadi? Karena kekokohan dia berharap pada Tuhan Yesus, karena kekokohan dia beriman kepada Yesus adalah Allah dan Tuhan itu sendiri, maka hidupnya diubahkan dan dia bisa menarik keluarganya kembali untuk kembali kepada menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan menuntun jalanmu, maka Ia akan menuntun jalan kita. Meskipun sekarang ini kita berada dalam lembah kegelapan, tapi bersama dengan Tuhan Yesus, Sang Firman itu yang menuntun kita, kita akan menemukan jalan terang dan hidup kita diberkati. Saudara percaya? Katakan amin. Mari kita berdoa dan mengakhiri firman pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengar dan belajar firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan terus bertahta dalam hidup kami. Biarlah kami mau memperkatakan firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah sendiri, Yesus yang telah datang ke dunia ini untuk menjelma menjadi manusia dan menuntun kami dari kegelapan menuju terang-Mu yang ajaib. Bersama dengan Engkau Tuhan ada masa depan yang gilang gemilang. Bersama dengan Engkau Tuhan ada pengharapan yang luar biasa Tuhan. Apapun keadaan kami pada hari ini Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan, segala pergumulan kami bawa dan taruh
dalam kaki-Mu. Dan kami percaya Engkaulah Mesias, Allah yang hidup, yang sanggup untuk menghentikan badai, yang sanggup untuk menenangkan gelombang ganas Tuhan, dan menenangkan danau. Dan Engkau adalah Allah itu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau terus bertata dalam hati kami sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan kami percaya Tuhan, hidup kami indah di dalam Engkau. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita telah beribadah dan kita bersukacita karena boleh menyembah Tuhan kita, dan kita bersukacita karena dimerdekakan oleh firman Tuhan. Nanti pada saatnya kita akan berpisah satu sama lain, pulang ke rumah membawa pesan firman Tuhan untuk kita boleh menjadi terang bagi sekeliling kita. Mari kita bangkit berdiri dan kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dan kemurahan Allah, berkat dari yang maha tinggi, itu menyertai kita, turun atas kita semua. Dan apapun yang kita kerjakan boleh menjadi berhasil, karena tangan dan kaki kita, lidah kita, pikiran kita disertai oleh Tuhan Yesus. Dan apa yang kita kerjakan adalah menyenangkan Dia. Dan kita bersukacita sebab Allah menyertai kita. Oleh karena itu, mari terimalah berkat dari Allah Bapa dan kasih sayang dari anaknya yang tunggal, persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai dan menuntun kita mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melingkupi aku, daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan doaku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin.